lihat deh gimana Kananda udah keren belum? Jadi Kananda tuh ya kemarin habis ikutan seleksi taekwondo se-RT. Hebat kan? Nah Kananda tuh ya udah berlatih. Jadi hari ini pengumumannya. Aduh, Kananda deg-degan banget nih, semoga menang, semoga masuk. Ada SMS kayaknya. Sebentar Kananda ambil HP dulu ya. Ya, Kananda nggak keterima. Padahal tuh Kananda udah berusaha banget. Udah latihan, tiap hari latihan. Terus sampai nggak makan, nggak tidur, nggak mandi bahkan. Nggak keterima. Udahlah, gimana lagi? Tapi kan adik-adik udah nungguin buat ibadah. Tapi kalian semangat, terus Kanandanya sedih. Kananda juga harus semangat deh. Udahlah, biarin itu lupakan dulu, nanti kita pikirkan lagi ya. Sekarang kita mau mulai ibadah. Kananda mau sapa adik-adik dulu. Kananda taruh HP dulu ya. Halo adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Aduh, biarlah kita lupakan kesedihan itu sebentar. Kita mau ibadah. Tapi sebelum kita berdoa, kita mulai. Kananda mau mulai dengan super ayat. Wah, hari ini kita mulai dengan super ayat adik-adik. Jadi super ayat hari ini dari Yeremia 17 ayat 7. Bunyinya kayak gini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Adik-adik coba kita ucapkan bersama-sama. Yuk ambil Alkitab dulu deh kayaknya supaya kita bisa menghafal dengan baik. Dah? Udah ambil Alkitabnya, Kananda udah hafal. Siap? 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Wah, semuanya udah semangat. Berarti kita bisa mulai. Tapi sebelum mulai kita harus berdoa. Betul sekali. Ya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin sepanjang malam tadi. Kami bisa bangun, kami bisa kembali untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Biarlah kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Dan hanya nama saja yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya udah semangat untuk memuji Tuhan. Siapa yang udah semangat angkat tangan. Oke semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Dia harus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Tuhan, mulutku
kita mau katakan jagalah hatimu terhadap dosa. Semuanya bersemangat ya. Kita mau nyanyi lagu jagalah hatimu terhadap dosa. Harus pakai gerakan, oke? Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Dari awal ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan, adik-adik kita bisa memuji Tuhan hari ini. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau nyanyi lagu ini dari awal, adik-adik kita katakan bersama-sama, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, kita sama-sama melipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami bisa duduk diam, kami bisa mendengarkan dengan baik, dan kami bisa melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, emang adik-adik Superbook tuh paling hebat kalau ibadah sekolah minggu. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi kan Kananda udah bilang tuh kalau hari ini kita akan belajar sesuatu yang keren banget. Jadi kita tuh hari ini akan belajar tentang berdoa, tapi juga kita harus berusaha. Tapi setelah diinget-inget ya adik-adik, pelajaran hari ini tuh sama seperti yang Kananda lakukan sebenarnya. Kananda tuh kan tadi udah bilang tuh kalau Kananda akan ikutan seleksi untuk taekwondo. Tapi Kananda nggak minta pertolongan Tuhan, Kananda nggak berdoa. Gimana kalau kita hari ini sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang dia itu sangat berusaha, tapi dia juga minta pertolongan Tuhan, dia berdoa. Siapa ya tokoh yang akan kita pelajari hari ini? Adik-adik semua penasaran kan? Yaudah, gimana kalau kita langsung lihat aja animasi berikut ini. Sepertinya kita berada di zaman Persia kuno, abad 5 sebelum Masehi. Kalian dibawa ke sini untuk melayani Raja Ahasiweros, penguasa 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. Kamu harus ikuti perintahku dan melakukannya. Hatak, bawa wanita ini ke perkumpulannya. Jangan, Chris, lepaskan aku! Dan dua orang ini harus bekerja untukku di ruang kereta kuda. Paduka Ratu, sepertinya aku melihat sepupu Paduka di pintu gerbang. Anda punya sepupu? Iya, Mordekai. Ia merawatku seperti anaknya sendiri, bahkan ia yang mengantarkanku hingga menjadi ratu. Pria itu yang merawat Anda. Badannya terlihat kotor. Iya, ia memakai kain kabung dengan debu. Itu pakaian berkabung. Hatak, kau adalah pelayan kepercayaanku. Bicaralah kepada Mordekai untukku. Sepertinya ada yang salah. Sujud kepada pejabat kehormatan raja. Sujud! Kenapa Mordekai tidak sujud? Kenapa Mordekai tidak mau sujud? Dia bisa dihukum. Aku takut suatu hari dia dihukum. Haman orang yang sangat berkuasa. Tapi raja lebih berkuasa, ya kan? Bicaralah padanya. Katakan Anda ingin Mordekai dilindungi. Aku tidak bisa menyuruh Raja Ahasiweros melakukan itu, Joy. Kenapa tidak? Dia kan suami Anda. Tapi ia juga seorang raja. Aku tidak bisa menemuinya kecuali aku dipanggil. Itu aturannya. Mordekai masih tidak mau sujud padamu, Haman. Ini penghinaan. Jangan khawatir tentang Mordekai. Ia akan segera mati. Ia dan semua yang seperti dia. Aku akan buat yang penggantungan di rumahku supaya aku bisa menikmati saat-saat kematiannya. Jadi keputusan inilah yang membuat sepupuku berduka. Haman pasti berbohong agar keputusan itu dibuat.
Raja harus diberitahu. Mordekai yakin ini saatnya Anda berbicara atas nama bangsa Anda. Bangsa Anda? Iya, aku seorang Yahudi, seperti sepupuku. Tapi Raja Ahasiweros tidak tahu. Peringatkan sepupuku bahwa siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja jika tidak dipanggil akan dihukum mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepada orang itu. Tapi sudah hampir 30 hari terakhir ini, Ratu belum juga dipanggil oleh Raja. Sampaikan pada Ratu, jangan kira karena berada dalam istana raja hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Dan Mordekai berkata, jika Anda tetap diam, pembebasan atas orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tapi Anda dan keluarga Anda akan binasa. Mordekai juga mengatakan, siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dan berpuasa untukku selama 3 hari penuh. Jangan makan dan minum. Semua dayangku dan aku juga berpuasa, meskipun melanggar aturan. Aku akan menghadap raja. Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Lagi pula, aku harus melakukan yang benar. Jika harus mati, aku akan mati. Aku sangat senang melihatmu, Ratu Esther. Apa keinginanmu akan aku kabulkan, bahkan sampai setengah dari kerajaanku. Sudikah tuanku dan pejabat kesayangan tuanku Haman datang ke pesta yang aku siapkan nanti malam? Ide yang bagus. Aku mengabulkannya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman. Kau! Tapi... Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini?
Beraninya dia menyerang sang ratu di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Gantung dia di situ. Tidak, jangan, kumohon, jangan. Tidak. Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai raja. Kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Wow, gimana adik-adik cerita hari ini? Seru banget kan? Tepuk tangan dulu dong. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar dari siapa? Ratu Ester, kalau dia itu tidak hanya berusaha untuk membebaskan bangsa Israel, tapi juga dia berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan supaya rencananya berhasil. Dan ternyata Tuhan mengabulkannya sehingga rencana Ratu Ester berhasil. Wah, puji Tuhan. Nah adik-adik, dari kisah hari ini tuh Kananda belajar banget bahwa ketika kita merancangkan sesuatu, ketika kita mengingini sesuatu, kita bukan hanya perlu berusaha, tapi kita juga harus berdoa. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga ketika nanti tuh hasilnya kita terima, entah itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau sesuai, kita bisa tetap percaya bahwa semuanya itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Wah, tapi adik-adik ingat, kalau misalnya rencana itu terjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena semua itu karena pertolongan Tuhan. Tapi saat tidak sesuai, kita juga harus tetap menerimanya dengan sukacita. Oke semuanya? Wah, emang adik-adik Superbook itu terbaik. Nah, Kananda mau nanya nih sama adik-adik semua, siapa adik-adik yang punya cerita atau kalian sedang dalam pergumulan, kalian lagi dalam masalah, atau kalian punya rencana-rencana yang tidak bisa dilakukan, adik-adik bisa cerita kepada kakak-kakak di Superbook melalui nomor di bawah ini ya. Oke, Kananda tunggu setiap ceritanya. Nah adik-adik, supaya kita nggak lupa pelajaran kita hari ini, kita mau sama-sama super kebenaran. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau ucapin super kebenaran bersama-sama. Udah? Semuanya udah bangkit berdiri? Bagus, yuk. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan menolong aku saat aku berusaha dan berdoa. Sekali lagi ya. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan menolong aku saat aku berusaha dan berdoa. Wah, emang adik-adik itu paling semangat. Tapi nggak cuma super kebenaran aja, kita juga punya super ayat. Oke, super ayatnya kan tadi kita udah hafalin tuh di awal. Jadi adik-adik harus sudah hafal sekarang, nggak boleh lihat Alkitab. Gimana? Berani? Siap? Oke.
Siap ya? 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Wah, tepuk tangan dulu buat adik-adik semua. Ya, wah, adik-adik jangan lupa ya, kalian hafalin super ayatnya. Kalian bisa video, kalian bisa tag ke @superbook Indonesia, oke? Tapi hari ini tuh nggak hanya sampai di sini aja, karena kita punya prakarya. Dan prakarya hari ini kita punya yang spesial. Adik-adik penasaran kan? Gimana kalau kita langsung aja prakarya? Oke adik-adik, sekarang kita akan prakarya. Tapi Kananda hari ini nggak sendirian. Kananda hari ini akan ditemani oleh seorang kakak yang bernama Kak Rahel. Gimana kalau kita panggil barengan? Oke, yang keras ya suaranya. 1, 2, 3. Kak Rahel. Belum datang. Coba sekali lagi. Kak Rahel. Dadah, coba sama adik-adik. Halo adik-adik semua, kenalin aku Kak Rahel. Wah, tepuk tangan dulu. Yeay. Selamat datang ya Kak Rahel. Makasih ya hari ini Kak Rahel sudah mau menemani Kananda untuk membuat prakarya. Nah, hari ini Kananda dan Kak Rahel akan membuat perahu dari stik es krim. Itu buatnya susah gak Kak? Enggak dong, gampang. Buat adik-adik tuh selalu mudah supaya bisa dikerjakan di rumah. Nah, bahan-bahannya ada apa aja coba Kak Rahel? Oke, bahan-bahan itu ada lem fox. Betul. Tapi bisa pakai lem apa aja? Lem kayu. Lem kayu. Betul. Terus ada double tip, ada gunting, ada stik es krim, Betul. ada alat tulis, penggaris, dan karton. Yeay! Nah, cara membuatnya tuh gampang sekali ya adik-adik. Kita bisa ambil beberapa, di sini kan Anda mau pakai 7 aja ya. 7 aja. Kita akan buat dasarnya ya? Dasarnya. Kita buat berjejer ya. Nah, sambil dilem nanti. Ujung-ujungnya jangan banyak-banyak biar enggak berantakan. Sedikit-sedikit aja. Nah, karena ini lem, jadi kita harus tunggu sampai kering supaya dia bisa merekat dengan baik. Nah, sambil menunggu sampai kering, kita buat bagian apanya ya namanya ya, kayak buat pelampungnya gitu loh, yang buat biar dia bisa mengapung. Itu perlu berapa stik? 2. Jadi kita susun 1, 2, kita susun, terus kita lem nanti. Nanti kita buat seperti ini ya, 2. Jadi kita punya 2 pasang. 1, 2. Wow. Nah, kalau sudah nih, udah jadi 2, Kak Rahel udah. Nanti kita pasang di atasnya. Tapi kan yang tadi bentuknya memanjang gini. Kalau yang satunya seperti ini. Oh, tidur melintang gitu dia ya? Betul. Nah, sambil kita menunggu, udah Kak Rahel, udah kering. Sudah ditempel, adik-adik udah ditempel. Bagus. Nah, sambil menunggu bagian bawahnya kering, kita coba kan Anda mau nanya. Kalau di perahu selain ada bawahnya ini, ada apanya juga supaya dia bisa berlayar? Ada tiangnya. Ada tiang dan ada layar. Nah, kita akan membuat layar dari karton. Kak Rahel mau warna apa? Di sini aku punya warna biru, warna kuning, warna oranye, warna merah, warna pink,
Warna biru muda, warna biru agak muda, warna biru tua. Ini. Oh, kamu ternyata suka kuning. Kuning teh yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang itu Kak, yang kedua. Ini. Biar sama kayak meja. Ya, kotor. Cerat, ini kan? Makasih Kakak Nanda. Oke, aku mau warna apa ya? Biru aja deh. Nah, sekarang caranya adalah kita akan membuat segitiga. Segitiganya kalian bisa ukur di perahunya kira-kira selebar apa ya. Terus tingginya jangan terlalu tinggi. Pokoknya segitiganya harus pas sama perahunya. Oke. Kita buat segitiga ya. Adik-adik bikin segitiganya boleh dibagi dua dulu. Nanti dibentuk setengah kayak gini. Atau kalian bisa pakai penggaris. Nah, nanti jenis seperti ini deh, segitiga. Nah, kalau sudah, kan dia berarti harus berdiri kan? Iya Kak. Nah, caranya kita akan membuat tiang layar. Caranya kita akan melipat, ini kan segitiganya kita bagi dua. Udah. Terus kita akan gunting di bagian 1/4 sama 3/4. Jadi bagian setengah 1/4 ke atas dan 1/4 ke bawah. Oke. Dan guntingnya melintang ya. Jangan sampai ujung tapi. Nanti kita soalnya mau membuat lubangnya gitu loh. Nah, nih Kak. Oke. Nih, nanti jadinya lubang seperti ini. Oke, nah kalau sudah, kita akan memasukkan sticknya ke lubang-lubangnya. Tapi gini caranya ya. Kita masukkan, set. Masukkan gini, set. Salah, dari dalam, set. Nah, terus keluarin. Nah, seperti ini nanti jadinya. Nah, gini. Nah, begitu. Belakangnya seperti ini. Tapi nanti yang itu, oh ya benar. Terus, kalau sudah, karena ini adalah kapal yang akan membawa kita untuk terus mengingat setiap rencana Tuhan itu indah. Sekalipun, kan kalau kapal ini dia akan menghadapi gelombang yang besar. Terus nanti ada terombang ambing gitu kan. Nah, kita harus ingat terus bahwa Tuhan akan menolong kita saat kita berusaha dan berdoa. Jadi kita akan menulis di layar ini super kebenaran kita hari ini. Apa coba adik-adik masih ingat nggak super kebenarannya? Ya betul. Tuhan menolong aku saat aku berusaha dan berdoa. Ditulis ya di bagian yang Depannya Kak. nggak kelihatan kayunya di sininya. Saya masa hatinya warna hitam, warna pink. Biasanya bebas ya Kak Nanda? Bebas, mau kasih bintang-bintang, bunga-bunga, hati-hati, atau kalian mau gambar apapun lah terserah kalian, yang penting bagus. Aku mau ada bunga-bunga. Ada apa lagi ya? Apa ya? Bintang-bintang Kakak. Boleh. Aku mau awan deh karena ini warna biru. Bintang-bintang. Bintang-bintang. Bulan. Oke, kan ada jenis seperti ini. Kak Rahel sudah belum? Belum nih Kak, sedikit lagi. Kita tunggu Kak Rahel ya. Tara. Nah, kalau sudah, kan bagian bawahnya ini melengkung.
Tapi kan kita mau taruh di sini, kalau melengkung dia kurang bisa menempel. Jadi kita harus potong rata. Jadi nggak ada melengkung ininya nih. Oke, bentar ya. Adik-adik pakai guntingnya harus hati-hati ya. Boleh minta tolong papa mamanya nggak, Ya, Pak? boleh banget. Karena ini agak keras. Nah, sekarang kita tinggal tunggu badan perahunya kering. Nah, kalau udah jadi nanti seperti ini adik-adik. Perahunya bisa berlayar. Nah, kalau udah jadi perahunya, kita bisa foto. Jangan lupa di-upload dan tag ke Superbook Indonesia. Yeay. Jangan lupa Ditunggu ya foto-fotonya. Wah, Kak Rahel nggak kerasa nih ibadah kita udah mau selesai. Tapi sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, Kananda, Kak Rahel, dan seluruh tim Superbook, kami mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia. Dan untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita bersama-sama memuridkan anak di Indonesia melalui Superbook, Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Nah, buat adik-adik semuanya, aku, Kak Rahel, mau ajak papa, mama, kakak-kakak semua, dan adik-adik semua untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow Instagram dan Facebook Superbook Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Superbook Indonesia. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Ya, betul banget. Nah, mari kita akhiri ibadah kita hari ini bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, Kak Rahel, kita berdoa. Ayo adik-adik, kita mau bersatu dalam doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami sudah selesai Tuhan untuk memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk firman hari ini yang bisa menguatkan kami. Dan kami percaya Tuhan, firman hari ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami masing-masing agar tetap dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. God bless you.